Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Asna Andriani M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman dari kelas MPS 2B yang sedang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Namun, sebelum kami menjelaskan materi tersebut lebih mendalam, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama yaitu saya sendiri, Adistia Diah Paramita dengan NIM 12640521269. Yang kedua yaitu Anissa Zalzatur Rahma dengan NIM 12640521275. Yang ketiga yaitu Dewi Azzatul Lailia dengan NIM 12640521283. Dan yang terakhir yaitu Farhan Fatkur Rahman dengan NIM 12640521289. Poin pertama yang akan kita bahas hari ini yaitu Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila merupakan simbol negara Indonesia. Akan tetapi, sebagai sebuah simbol, Pancasila memiliki makna yang harus ditafsir atau diinterpretasikan sehingga siapapun dapat mengambil pengertian atau arti dari simbol Pancasila tersebut. Mengetahui arti Pancasila sangat penting karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila selanjutnya dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks berkehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu selanjutnya yaitu makna sila-sila Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang pertama bersimbolkan bintang dan bermakna yaitu hal yang berkaitan dengan keutuhan dan ajaran-ajaran agama. Akan tetapi, kepercayaan atau agama yang ada di Indonesia sangat beragam. Sehingga setiap individu mempercayai atau meyakini Tuhan dan agama yang dianut, tetapi pada saat yang sama harus menghargai kepercayaan dan agama orang lain. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang kedua memiliki simbol rantai dan bermakna yaitu bahwa manusia sudah seharusnya memiliki adab yang tinggi dan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan begitu, manusia tidak akan merendahkan manusia yang lainnya. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memiliki simbol pohon beringin dan bermakna yaitu makna persatuan ditempatkan sebagai sesuatu yang penting dalam konteks berbangsa dan bernegara. Hal ini memungkinkan karena Indonesia terdiri dari bermacam-macam ras, suku, bahasa, agama, sehingga tanpa adanya rasa persatuan Indonesia rentan terjadi perpecahan. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang keempat ini bersimbolkan kepala banteng dan bermakna yaitu dalam berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan, baik keluarga, masyarakat, dan negara, haruslah lebih mementingkan kepentingan umum bukan individual. Penyelesaian permasalahan yang ada harus selalu diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang terakhir ini memiliki simbol padi dan kapas dan bermakna yaitu keadilan merupakan sebuah keniscayaan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Keadilan tersebut harus tercermin dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, walaupun keadilan bukan berarti sama rata. Makna simbol Pancasila di atas mengandung berbagai macam unsur atau nilai seperti keagamaan, moral, norma, dan lingkungan. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan Triguna yang memaparkan bahwa ada 4 peringkat simbol, yaitu simbol yang pertama yaitu simbol konstruksi yang berbentuk kepercayaan dan biasanya merupakan inti dari agama. Yang kedua, simbol evolusi
berupa penilaian moral yang syarat dengan nilai norma dan aturan. 3. Simbol kognisi, berupa pengetahuan yang dimanfaatkan manusia untuk memperoleh pengetahuan tentang realitas dan keteraturan agar manusia lebih memahami lingkungannya. Yang keempat, simbol ekspresi, berupa pengungkapan perasaan. Keempat pembagian simbol itu bisa dilihat secara hierarki vertikal transenden, menyebabkan simbol konstruktif merupakan simbol yang paling hakiki. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Fatur Rahman dengan NIM 1264052120089 akan menyampaikan subbab kedua, yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa merupakan ciri-ciri, perilaku maupun karakteristik yang terlihat dalam kehidupan suatu masyarakat dalam sebuah kesatuan nasional. Kepribadian Indonesia adalah karakteristik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan berbeda secara menyeluruh dengan kepribadian bangsa lain. Hal tersebut merupakan refleksi dari perubahan dan perkembangan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Perubahan yang dialami bangsa Indonesia dipengaruhi dengan segala hal yang terjadi di dalam masyarakat, adat budaya, serta lingkungan di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan kepribadian Indonesia ialah keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki peranan penting dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia, membuat karakteristik bangsa menjadi terbuka terhadap segala perubahan yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri, terbuka dengan kebudayaan maupun warga asing yang masuk ke Indonesia dengan tidak meninggalkan kebudayaan asli milik bangsa Indonesia sendiri, terutama dalam hal berdemokrasi. Pancasila sebagai kepribadian bangsa sangat penting untuk menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah tanpa adanya kekerasan. Dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa manfaat musyawarah yang merupakan dasar dalam berpendapat tanpa melakukan pelanggaran hak warga negara. Jadi, seperti yang kita tahu, Pancasila adalah dasar negara yang berasal dari cerminan kehidupan rakyatnya, dan karenanya menjadi milik bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan milik individu atau kelompok tunggal. Jadi sebelum Pancasila ditetapkan sebagai dasar hukum, Indonesia selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya luhur yang berkembang di tengah-tengah nenek moyang Indonesia. Pancasila berasal dari budaya bangsa Indonesia yang telah hidup, tumbuh, dan berkembang selama ribuan tahun. Pancasila adalah pribadi bangsa Indonesia yang merangkum nilai-nilai identik yang terkandung dalam adat istiadat, budaya, dan agama di Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Zalzatur Rahman dengan NIM 1264052120075. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, dan untuk materi yang akan saya sampaikan adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dinilai sangat penting bagi masyarakat Indonesia sendiri karena Pancasila dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia dalam segala kegiatan manusia. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang sempurna memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup. Nilai-nilai luhur tersebut terdapat dalam Pancasila. Nilai-nilai luhur merupakan suatu tolak ukur yang berkenan dengan hal-hal yang sifatnya mendasar dalam hidup manusia, seperti cita-cita yang hendak dicapai. Jadi, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia dalam segala kegiatan, baik itu kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Pancasila
sebagai pandangan hidup bangsa juga memiliki arti sebagai pemberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki ras, suku, budaya, adat istiadat, dan juga agama yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Pancasila sangat dibutuhkan sebagai pemberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Sebagai pandangan hidup, Pancasila mempunyai 3 fungsi pokok dalam kehidupan bernegara. Yang pertama yaitu bangsa Indonesia memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Maksudnya, fungsi ini sangat penting bagi Indonesia karena Pancasila tidak hanya merupakan ide-ide atau perenungan dari seorang raja, melainkan Pancasila berasal dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang pada hakikatnya dirumuskan untuk seluruh lapisan serta unsur-unsur bangsa dan negara Indonesia. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia sangat memerlukan Pancasila untuk memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Fungsi yang kedua yaitu membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita, menggerakkan bangsa, melaksanakan pembangunan, dan sebagai pengalaman Pancasila. Fungsi yang ketiga yaitu menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mampu menjadi tolak ukur untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan juga negara. Butir-butir yang tercantum dalam Pancasila berasal dari pandangan hidup bangsa. Oleh sebab itu, makna Pancasila dapat disebut juga sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, dan juga sebagai sumber hukum negara. Agar Pancasila senantiasa menjadi dasar negara, sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat Indonesia untuk terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pandangan hidup bangsa memiliki arti yang sangat luas, yang dapat diuraikan pada unsur-unsur berikut ini. Di antaranya yang pertama yaitu Pancasila sebagai landasan kegiatan negara. Setiap kegiatan dalam pembangunan selalu ditujukan untuk kepentingan negara dan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap kepentingan pembangunan ekonomi, infrastruktur, sosial politik, pertanian, pendidikan, dan lain-lain, sehingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus memiliki pijakan yang kuat untuk dijadikan pedoman bersama, seperti halnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai penghubung antar warga negara. Seperti yang kita ketahui bahwa era globalisasi semakin membuka kesempatan bagi siapapun yang ingin membina kerjasama dengan negara lain berdasarkan pada prinsip yang tercantum dalam Pancasila. Latar belakang masyarakat yang beragam menjadi pola baru dalam berinteraksi dengan negara lain. Untuk mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa dapat dilakukan dengan mempelajari makna sesungguhnya yang terdapat pada Pancasila, sehingga hubungan antara masyarakat Indonesia dengan negara lain tidak mengalami perselisihan. Jadi dalam hal ini, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sangat dibutuhkan agar nilai-nilai luhur bangsa tidak luntur dan juga sebagai penghubung antar warga negara. Yang ketiga yaitu Pancasila merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara mengandung cita-cita dan tujuan bangsa yang perlu diwujudkan. Butir-butir Pancasila termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi makna ideologi, falsafah negara, dan juga tujuan bangsa Indonesia. Kekuatan yang dimiliki Pancasila dapat menyatukan masyarakat sehingga setiap terjadinya suatu masalah akan dapat diselesaikan dengan baik. Yang keempat yaitu Pancasila dalam menyusun sistem kehidupan bangsa Indonesia. Pelaksanaan sistem yang berkaitan dengan penataan kehidupan negara tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Seluruh pelaksanaan dalam kehidupan negara Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Untuk poin yang terakhir yaitu Pancasila sebagai kesepakatan tertinggi. Pancasila menjadi dasar negara Indonesia yang merupakan hasil pemikiran para pemimpin negara pada masa sebelum Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, para tokoh penting ini merumuskan Pancasila yang nilai-nilainya harus dijaga dan selalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kehidupan dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang paling baik, sehingga nilai dalam Pancasila ini harus dijadikan sebagai motivasi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara.
Sila dalam Pancasila tidak dapat dijalankan secara tersendiri karena Pancasila merupakan kesatuan yang menyeluruh dan saling berhubungan. Dengan semangat Pancasila, masyarakat harus selalu meyakini dan mengamalkan nilai-nilainya dengan kesungguhan hati. Segala perbedaan dan kehidupan masyarakat tentunya tidak perlu diperdebatkan, tetapi harus dihormati dan disyukuri, karena Indonesia memiliki kekayaan dalam keragaman budaya. Setiap masyarakat Indonesia akan memiliki kedudukan yang sama, sehingga pandangan hidup yang merupakan cita-cita Pancasila akan dapat terwujud dengan baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman dalam segala kegiatan manusia, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan juga berbangsa. Sehingga dalam kehidupan itu bisa mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin. Dengan suatu pandangan hidup, tentunya dapat diyakini bahwa bangsa Indonesia akan mampu memandang dan memecahkan segala persoalan yang dihadapinya dalam segala aspek seperti masalah politik, sosial budaya, ekonomi, hukum, hankam, dan persoalan lainnya. Sekian untuk presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dewi Azizatul Lailiyah dengan NIM 083 akan melanjutkan materi tentang Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa juga memberi pengertian bahwa Pancasila merupakan elemen terpenting dalam susunan kebangsaan Indonesia. Mengapa demikian? Sebab Pancasila memiliki peran sebagai nyawa, sumber, pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan juga menjadi ciri khusus dari bangsa Indonesia. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa berarti Pancasila ini menjadi pedoman, dasar, dan nyawa bagi seluruh tindakan maupun pikiran semua individu di Indonesia. Pancasila artinya 5 dasar atau 5 asas, yaitu nama dari dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak zaman Majapahit, istilah Pancasila sudah dikenal luas. Hal ini dikarenakan istilah Pancasila terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular. Tanggal 18 Agustus 1945 merupakan penetapan Pancasila. Rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan menurut Dewan Perancang Nasional, kepribadian Indonesia adalah seluruh ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Keseluruhan ciri khas tersebut merupakan cerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa. Selanjutnya, tujuan Pancasila sebagai jiwa bangsa. Tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia yakni terbentuknya suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, baik material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila. Pencapaian ini pun diharapkan terjadi dalam NKRI yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Oleh karena itu, yang terpenting adalah bagaimana cara memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam segala segi kehidupan, agar tercipta tatanan masyarakat sesuai dengan dasar negara. Karena jika tanpa disertai oleh hal ini, maka Pancasila hanyalah sekedar rangkaian kata-kata indah yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan perumusan yang beku dan mati, serta tidak mempunyai arti bagi kehidupan bangsa kita. Selanjutnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Definisi Perjanjian Luhur Rakyat Indonesia. Perjanjian Luhur Rakyat Indonesia merupakan suatu perjanjian yang disepakati, diamalkan, serta dilestarikan bersama oleh seluruh rakyat.
Pada saat kemerdekaan, bangsa Indonesia telah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dengan disahkannya Pancasila sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dilihat dari sejarahnya, Indonesia memiliki 3 fase, yaitu yang pertama, fase kerajaan. Yang kedua, fase zaman pergerakan kemerdekaan. Dan yang ketiga, fase kemerdekaan. Yang pertama, fase kerajaan. Fase ini bertepatan pada masa kerajaan Majapahit. Patih kerajaannya yang bernama Gajah Mada bersumpah janji bahwa sebelum dapat mempersatukan Nusantara tidak akan memakan buah maja. Berikut merupakan sejarah nama-nama tanah air. Yang pertama ada Jawa Dwipa, Dwipantara, dan pada akhirnya jadilah Nusantara. Yang kedua, fase zaman pergerakan kemerdekaan. Pada masa pergerakan kemerdekaan, ditandai dengan adanya sumpah yang dilakukan oleh para pemuda dan pemudi Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1945. Sumpah itu dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda, yang kemudian diperingati pada 28 Oktober di setiap tahunnya. Selanjutnya, fase kemerdekaan. Pada fase ini, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaannya dan berjanji untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Awal mula terbentuknya negara kesatuan bermula dari negara Keprabuan Sriwijaya, kemudian negara Keprabuan Majapahit, dan akhirnya menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Di dalam sidang Dokuritsuzen Bisok Sosakai menyatakan prinsip ketuhanan, negara Indonesia merdeka berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Maka cukup jelas, negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang beragama dan dilegalitaskan pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa Perjanjian Luhur Rakyat Indonesia ialah suatu perjanjian yang telah disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sejak zaman dahulu dan dilaksanakan serta dilestarikan. Selanjutnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Keberadaan Pancasila telah disepakati dan disetujui oleh rakyat Indonesia melalui perdebatan dan tukar pikiran, baik dalam sidang BPUPKI maupun PPKI yang dilakukan oleh para pendiri negara. Kesepakatan bersama ini merupakan wujud perjanjian rakyat dan bangsa terhadap leluhur dan sejarah. Perjanjian luhur juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa yang disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan pilihan yang tepat. Kesepakatan bersama itu pun harus dilaksanakan serta dilestarikan bersama. Hal lain yang tak kalah penting ialah pewarisan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus. Hal ini merupakan kewajiban moral bagi seluruh bangsa Indonesia. Jika lalai terhadap hal itu, berarti sama saja mengingkari perjanjian luhur sekaligus mengingkari hakikat dan harkat diri kita sebagai manusia. Sekian materi dari yang telah saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, itu tadi adalah materi yang telah disampaikan oleh kelompok 2 mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Kami dari kelompok 2 meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.